Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita terbaru seputar tenaga kerja Indonesia atau pekerja migran Indonesia baru-baru ini menjelang tengah malam beberapa hari yang lalu, sebanyak kurang lebih 22 orang pekerja migran non-prosedural atau kita sebut TKW ilegal berhasil digagalkan untuk terbang ke Timur Tengah. Jadi buat teman-teman semuanya, ke Timur Tengah ini harus melalui proses yang resmi ya, karena kalau enggak itu resiko banget kalian gagal terbang. Jadi mereka saat ini ditangani oleh BP2MI atau BP3MI. Jadi sementara ya gagal terbang gitu. Mereka rencananya akan diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta di tengah malam menuju ke Timur Tengah dan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga. Jadi pemerintah Indonesia memberikan pesan kepada CPMI atau calon pekerja migran Indonesia agar berangkat secara prosedural dan menghindari calo ilegal ya. Jadi kalian harus ingat itu sih. Sekarang ini gampang banget kita dapat informasi di media sosial, sampai ke pelosok pun itu kita bisa dapetin. Jadi kalian harus be smart sebelum kalian putusin mau kerja di negara mana. Oke, jadi gali informasinya sebanyak mungkin. Di kesempatan yang sama, Kepala BP3MI Banten mengajak CPMI agar berhati-hati dan mencari kepastian informasi berangkat prosedural melalui BP3MI dan Disnaker di wilayah masing-masing. Jadi kalian juga bisa cari informasi di Disnaker atau dulu sih disebut Depnaker ya. Kalau itu di tempat kalian tinggal masing-masing itu bisa kok cari informasi. Untuk teman-teman TKW yang pengen ke Arab Saudi misalkan, kemarin tuh ada teman-teman yang nanya, "Mas, aku udah tanya ke Disnaker, BP2MI, TKW resmi ke Arab Saudi katanya belum dibuka." Iya, jadi kalau kalian nanyanya itu sistem penempatan satu kanal untuk TKW resmi syarikah ke Arab Saudi. Jadi kalian bisa nanya informasinya, "Pak, gimana caranya daftar untuk TKW resmi ke Arab Saudi melalui sistem SPSK gitu, sistem penempatan satu kanal." Karena kalau nanyanya apakah TKW resmi sudah dibuka di Arab Saudi? Ya kebanyakan jawabnya belum sih. Kalau lewat syarikah yang SPSK, insya Allah sudah, dan itu sudah dimulai. Jadi untuk teman-teman yang pengen kerja TKW di Arab Saudi misalkan, di Timur Tengah ya, kalian usahakan pilih proses yang resmi saja, sudah dibuka. Nggak usah khawatir, nggak usah bingung. Dan ingat, jangan utamakan uang fitnya. Aku tahu kalian semua butuh kebutuhan di Indonesia. Sebelum kalian meninggalkan keluarga di rumah untuk pergi ke Arab Saudi misalkan, kalian harus punya uang yang gede dulu untuk ditinggalin ke orang rumah. Aku tahu itu, tapi lebih baiknya kalian ikutin yang resmi aja. Kalian juga tetap dapat uang saku, tapi nggak sebanyak kalau kalian prosesnya itu ilegal. Tapi kalau prosesnya ilegal pakai visa ziarah ke Arab Saudi misalkan, itu kalian nggak tahu nih bagaimana nasib kedepannya, karena sampai saat ini masih banyak banget TKW yang pengen buru-buru terbang, udah nyampe pengen buru-buru pulang ke Indonesia. Baru 2 minggu, baru 1 bulan, baru 2 bulan, itu pengen buru-buru pulang ke Indonesia lagi gitu loh. Jadi nggak semudah itu kalian, wah udahlah ikutin aja prosesnya gitu kan, dapat lumayan tuh, uangnya gede juga. Lumayan, misalkan dapat 5 juta atau 10 juta, itu lumayan gede, tapi itu nggak akan sebanding dengan apa yang akan kalian lakukan ketika di Arab Saudi. Misalkan kalian dapat majikan yang kurang baik, entah kerjanya kayak robot, gajinya rendah 1.000 real, kemudian belum makan sendiri, mandi pun susah. Ada juga, aku barusan baca chat dari TKW, mau mandi itu susah karena dilarang majikannya untuk mandi tiap hari. Karena majikannya biasa mandinya itu kayak 3 hari sekali, 4 hari sekali gitu. Jadi yo di sini tuh wajar sih. Saya kalau di Indonesia mungkin bisa mandi sehari 2 kali minimal lah, pagi sama sore. Tapi kalau di Arab Saudi, karena kerjanya di ruangan ber-AC terus, itu biasanya cuma mandi sekali sehari aja. Itu sekali sehari aja udah bagus banget loh. Ini belum yang lainnya yang biasanya cuma pakai parfum aja gitu, mungkin wudhu aja udah cukup gitu loh. Jadi buat teman-teman semuanya, kalian harus tahu kerja di mana saja itu nggak seindah yang dibayangkan. Persiapkan hal terburuk yang akan terjadi. Berkali-kali aku bilang, pokoknya siapin hal terburuk yang akan terjadi, bukan hal-hal yang indah. Oke? Mungkin untuk teman-teman juga bosan sih. Kenapa yang di konten ini selalu menceritakan TKW-TKW yang bernasib kurang baik gitu. Niatnya cuma satu, biar kalian siapin hal terburuk yang akan terjadi. Oke, jadi kalau saya selalu kasih video-video TKW sukses, dapat majikan yang baik, kemudian TKW bisa bangun rumah, bayangan kalian tuh indah gitu loh.
kita nggak tahu kalau prosesnya yang tidak resmi, oke? Tapi kalau prosesnya yang resmi-resmi saja, ya aman, kalian udah terjamin di sana. Apalagi lewat program terbaru pemerintah ini, sistem penempatan satu kanal, insya Allah kalian semuanya terjamin. HP pegang, kemudian kontrak jelas. Kalian misalkan nonton video-video seputar TKW sukses, ya pas banget gitu loh. Karena biar memotivasi, karena kalian prosesnya resmi. Tapi kalau teman-teman yang kesini pakai visa ziarah itu ilegal, kalian jangan nonton yang TKW tewak sukses, kemudian dapat majikan yang baik, kerjaannya rendah, itu akan membuat kalian kecewa kalau kalian sudah sampai sini dan kalau kalian dapat majikan yang kurang baik. Seperti itu sih. Teman-teman yang pengen daftar sebagai TKW resmi ke Arab Saudi melalui sistem SPSK Syarikat, kalian bisa menghubungi nomor yang akan saya berikan di kolom komentar pertama atau kalian bisa DM Instagram saya. Tapi sebelum kalian menghubungi nomor itu, kalian wajib dulu nonton video part 1, 2, 3, 4, sampai 5. Kalian tonton aja dulu karena semua pertanyaan udah ada di situ. Jadi kalian nggak bakalan nanya-nanya lagi nih, karena yang nanya kan bukan cuma 1-2 orang, itu nanti yang nanya itu banyak banget. Jadi biar tidak mengulang orang yang jawab, kalian sudah tahu nih, nonton dulu video part 1 sampai 5, semua pertanyaan sudah dijawab sana, dan kalau oke, tinggal daftar aja di nomor WhatsApp yang saya berikan atau di DM Instagram saya. Tapi kalau belum nonton, kalian harus nonton dulu sih, karena sebagian orang biasanya kayak pengen jalan pintasnya aja lah gitu, pengen dapat jawaban langsung gitu. Misalnya, Mas persyaratannya apa? Padahal di video itu udah dijelasin juga. Mas gajinya berapa? Udah dijelasin juga. Kemudian ada ini, Mas untuk maksimal usianya berapa? Udah dijelasin juga. Ada yang nanya lagi nih, udah aku setor videonya, kemudian masih nanya gitu, Mas umurku udah 50 tahun, 48, apakah aku bisa daftar? Padahal itu sebelumnya udah aku kasih videonya, tonton aja dulu. Pokoknya semua pertanyaan seputar TKW resmi ke Arab Saudi melalui sistem penempatan satu kanal, TKW Syarikat, itu udah dijawab di situ semua. Kalian tinggal nonton aja, kalau mungkin kelamaan kalian bisa setting untuk kecepatan pemutarannya mungkin 1,5 atau 1/4, itu biar cepet, biar menghemat waktu aja sih. Jadi nggak bakalan setiap orang nanya pertanyaan yang sama dan selalu diulang-ulang. Terima kasih hari ini sudah bersama dengan saya. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.